Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya pagi ini? Puji Tuhan sehat Pak. Nah, udah makan? Udah Pak, Udah. Gimana tidurnya nyenyak nggak? Aduh, sedikitnya nggak Pak? Sedikit Ada ya? pengganggu dikit. Oh, ada mengganggu dikit ya. Ya, Pak. Jadi materi kita hari ini itu adalah sakramen baptis. Sakramen baptis Pak? Iya, kamu udah baptis kan? Sudah Pak, sudah. Tapi kamu tahu nggak sakramen baptis itu sakramen keberapa kalau di Katolik? Pertama Pak? Nah, benar sekali. Ya, ada. Kamu tahu kan sakramen baptis itu adalah sakramen yang menjadikan kita bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Atau malah belum pernah dengar? Belum Pak. Belum pernah ya? Yang saya tahunya kalau baptis masuk Katolik Pak. Ya, ya. Oh, Itu sama ya Pak? sama. Oh, oke Pak. Dalam arti lain itu selain masuk Katolik kita juga menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Kita menjadi putra putri altar Oke, seperti Pak. itu. Baru tahu Pak. Kamu baptis dulu tuh baptis kecil atau baptis dewasa nih? Baptis kecil Pak. Baptis kecil. Ya. Dari baptis kamu apa nih kamu tahu nih? Namanya Pak? Laurentius. Laurentius Ya. ya? Oh, Santo Laurentius. Ya, betul Pak. Nah, Laurentius. dalam sakramen baptis itu pemilihan nama Santo Santa itu tidak sembarangan biasanya. Itu biasanya kayak kamu kan Laurentius nih, Ya. berarti pemilihan Santo Santa itu kamu ibaratkan untuk meniru sifatnya Santo Laurentius ini, kamu mengimani dari Santo Laurentius ini seperti itu. Dan sakramen baptis ini sendiri biasanya enggak dilakukan secara baptis bayi ataupun kayak baptis ya semata-mata baptis lah. Dan biasanya untuk baptis bayi itu diwakilkan dengan orang tuanya, dan kalau misalnya baptis dewasa itu prosesnya itu lama sekali, bisa sampai 1 tahun, ada yang sampai bahkan 2 tahun seperti itu. Tapi kamu tahu nggak, Yesus itu kan adalah penyelamat Allah nih. Tahu nggak kenapa alasan Yesus itu dibaptis juga? Karena masuk Katolik Pak. Bukan. Nah, Yesus dibaptis itu untuk menyamakan kederajatan Yesus dengan manusia. Dan untuk menyucikan sakramen itu sendiri, dan meresmikan kalau sakramen itu adalah resmi menjadi pengikutnya Kristus seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanya dari sakramen baptis ini, mungkin dari kamu atau masih ada yang bingung? Kenapa? Enggak Pak. Apakah ada orang yang gagal dalam menerima sakramen baptis Pak? Mungkin dalam Benar bapaknya? menurut saya ya. Nah, Menurut saya dalam gagal enggaknya sakramen baptis itu mungkin tergantung kesiapan diri masing-masing orangnya ya Pak? ya, diri orangnya. Seperti misal nih, kalau misalnya baptis dewasa itu kan kesiapan batinnya harus sangat mantap gitu kan. Nah, itu juga sangat-sangat saya ini mantap gak sih masuk Katolik gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang mantap, berarti itu bukan gagal, tapi itu dari diri sini belum siap. Nah, itu bukan gagal, tapi itu belum siap untuk menerima sakramen baptis sendiri. Dan itu butuh penguatan lagi yang mungkin itu benar-benar bisa aku butuh penguatan dari si A, atau butuh penguatan dari teman baikku, pacarku, atau bahkan dukungan dari keluargaku. Dan tugas kita yang sudah di atas mungkin untuk menguatkan teman-teman kita yang mau baptis nih, seperti itu. Dan sakramen baptis ini tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Misalnya, udahlah aku belajar segini, dalam pertemuan aku berangkat ini, baru besok yang penting baptis, itu nggak bisa. Karena sakramen baptis ini sakramen pertama yang kita terima di gereja Katolik ini. Nah, setelah sakramen baptis, kamu tahu sakramen apa? Komuni Pak. Ya, komuni dan tobat. Dan tobat. Nah, untuk sakramen komuni dan tobat, mungkin kita bahas di minggu depan ya. Baik Pak. Nah, mungkin dari sakramen baptis ini ada yang mau ditanya lagi nggak selain itu tadi? Sejauh ini cukup Pak? Aman, ini cukup ya, aman ya? Ya, Pak. Jadi sakramen baptis tadi adalah sakramen untuk masuk dalam Katolik, dalam artian dalam bahasa Islamnya seperti itu, tapi dalam bahasa Katoliknya masuk dan menjadi bagian dari kerajaan Allah dan menerima Allah sebagai penyelamat kita, seperti itu. Dan itu yang diajarkan Yesus sendiri. Oke. Udah hafal Bapak kami kan? Hafal Pak. Salam Maria. Hafal Pak. Aku percaya sudah hafal? Sedikit lupa Pak. Sedikit lupa ya. Tapi doa pengakuan tobat sudah hafal. Waduh, lupa ya. Lupa juga Pak. Dipelajari lagi ya. Baik, Pak. Minggu depan kan sudah mulai sakramen tobat iya, nih. Pak. Oke. Mungkin sampai sini dulu pengajaran kita. Terima kasih banyak ya. Baik Pak. Jangan lupa ditutup dengan doa dulu. Tadi kan kita sudah doa. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya.